Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Rohmatriyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama kolega dan pelanggan. Pertama-tama, pengertian kolega dan pelanggan. Kolega adalah teman sejawat atau teman sepekerjaan atau teman satu kantor. Lalu pelanggan adalah pihak yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan atau instansi. Pelanggan dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas yaitu pelanggan yang terdiri supplier, investor, distributor, dan lain-lain. Untuk pelanggan arti sempit yaitu pelanggan yang terdiri konsumen, nasabah, pengguna layanan, dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan yang menggunakan layanan instansi atau perusahaan baik secara individu maupun kelompok. Pada kebutuhan pelanggan memiliki tingkat kepentingannya yaitu 1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pelanggan yang harus dipenuhi, misalnya sandang, pangan, dan papan. 2. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan pelanggan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, misalnya alat transportasi atau sepeda motor. 3. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan akan barang mewah atau berlian. Kebutuhan pelanggan berdasarkan waktu. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, misalnya obat ketika sakit. 2. Kebutuhan masa depan, kebutuhan pelanggan di masa datang, misal tabungan. Kebutuhan pelanggan menurut subjek ada 2, yaitu individu adalah kebutuhan pelanggan tiap individu. Kedua, kolektif yaitu kebutuhan pelanggan pada waktu bersamaan. Pelayanan prima, suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi dalam pemenuhan pelanggan. Manfaat layanan prima bagi pelanggan, pegawai, dan organisasi. 1. Pegawai semakin percaya diri, adanya kebanggaan atau kepuasan diri, menambah ketenangan kerja, dan lain-lain. Pelanggan, kebutuhan terpenuhi, mendapat kepuasan yang lebih baik, merasa dihargai atau diperhatikan kepentingannya, dan lain-lain. Organisasi yaitu citra organisasi meningkat, citra pegawai semakin profesional, pendapatan organisasi meningkat, dan lain-lain. Kepuasan pelanggan. Pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Pelayanan berbasis pada orang menurut kecakapannya, yaitu pelayanan amatir adalah pelayanan yang belum memiliki keterampilan. 2. Pelayanan profesional yaitu pelayanan yang mampu menanggapi kebutuhan. Selanjutnya, pelayanan yang meliputi kegiatan organisasi. A. Layanan bantuan administratif. Contoh: pemberi izin atau legalitas, pemberi rekomendasi dan fasilitas tertentu. B. Layanan bantuan operasional. Contoh: pelayanan penguji teknis kendaraan bermotor. C. Layanan teknis operasional. Contoh: pelayanan data dan informasi oleh operator. D. Pelayanan manajemen. Contoh: jasa konsultan. Pelayanan yang berkaitan dengan sarana kerja sebagai berikut. A. Jasa yang ditujukan atau dibutuhkan manusia. Contoh: kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan penghargaan. B. Jasa yang ditujukan atau dibutuhkan organisasi atau kelompok. Contoh: mendapat izin, bantuan manajemen, dan lain-lain. Yang C. Jasa yang ditunjukkan atau dibutuhkan benda, hewan, tanaman,
dan penjaga keamanan, jasa penyimpanan, dan lain-lain. Saya kira segini untuk penjelasan kerjasama kolega dan pelanggan. Sekarang akan saya lanjut tentang materi lingkungan perkantoran. Satu, lingkungan perkantoran. Lingkungan kantor yang digolongkan yaitu lingkungan kantor yang digolongkan menjadi lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Pertama, lingkungan kerja fisik adalah keseluruhan atau setiap aspek dari gejala fisik dan sosial kultural yang mengelilingi atau mempengaruhi individu. Dua, lingkungan kerja non-fisik yaitu merupakan semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan sesama rekan atau bawahan. 2. Faktor-faktor lingkungan kerja fisik. Pertama, warna. Masalah warna dapat berpengaruh terhadap karyawan dalam bekerja. Kedua, pencahayaan merupakan unsur penting karena pencahayaan yang baik akan memberi suasana yang baik dan karyawan dapat produktif. Ketiga, kontrol suara. Kontrol suara perlu diperhatikan karena suara gaduh atau bising dapat mengganggu kinerja karyawan. Selanjutnya, udara. Udara yang baik dan bersih berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas kerja dan baik untuk kesehatan. Yang terakhir yaitu musik. Musik dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas kerja pegawai dengan menghilangkan rasa bosan. Lanjut, nomor 3, faktor-faktor lingkungan kerja non-fisik. Yo. 3, faktor-faktor lingkungan non-fisik. Pertama, struktur kerja adalah pekerjaan yang diberikan kepada karyawan yang sudah berada di dalam struktur yang baik. 2, kedua kerjasama antar kelompok. Karyawan harus mampu bekerja sama dengan baik demi kelancaran dan produktivitas bekerja. Selanjutnya, tanggung jawab kerja. Semua karyawan harus tahu dan mempunyai jiwa tanggung jawab dengan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, kelancaran komunikasi adalah bagian penting dalam menjalankan pekerjaan. 4, saran. Kondisi lingkungan perkantoran seharusnya didesain sebaik dan senyaman mungkin, baik dari segi pencahayaan, pemilihan warna ruang, penggunaan musik, serta kondisi udara untuk meningkatkan produktivitas kerja para pegawai yang ada di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.